Jadi hari ini gue akan cerita tentang pekerjaan gue yang sekarang, yaitu kerja di bandara. Oke, langsung simak aja videonya. Oke, jadi saat ini aku sedang bekerja di Bandara Narita di Terminal 1. Dan ceritanya itu, di situ aku punya 3 sampai orang Indonesia yang mana mereka itu sudah jauh lebih jago bahasa Jepangnya daripada aku ya. Karena aku tuh masih N2 dan mereka itu sudah N1. Ya maksudnya meskipun dalam perjalanannya akhirnya ada yang baru N1, cuman aku baru kemarin itu JLPT 2024 Desember ya. Terus hasilnya hari ini keluar tanggal 1 Januari 31 Januari 2025. Hari ini kebetulan tanggalnya segitu ya. Dan aku cek hasil JLPT N1 aku tuh enggak. Jadi intinya aku itu ada senpai orang Indonesia yang lebih muda tapi bahasa Jepangnya lebih mumpuni daripada aku ya. Jadi tidak boleh sombong meskipun sudah N2 maupun N1 karena pasti ada yang jauh lebih tinggi daripada kalian. Oke? Jadi begini guys, untuk pekerjaan di bandara sendiri itu tidak berat menurut saya ya. Menurutku di pekerjaan yang sekarang aku sedang jalani di Narita, karena pekerjaan itu dari pagi itu ada persiapan seperti itu ya. Jadi persiapan kita buka counter dari jam, kalau sekarang ya karena sekarang musim dingin itu dari jam 10 itu buka counter ya, kurang lebih dari jam 9 nya, kadang-kadang jam 9, kadang-kadang jam 10. Kalau dari jam 9 itu aku prepare untuk counternya. Kita prepare mulai dari persiapan counternya, item-itemnya, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus ditata seperti itu kan. Lalu kemudian kita mempersilahkan para obyek sama untuk masuk dalam barisan untuk check-in seperti itu. Kemudian selain itu, aku itu pekerjaan utamanya adalah untuk check-in. Dan aku itu bekerja di maskapai China. Maskapai China ya. Sedangkan aku tidak bisa bahasa Chinese gitu. Ya sudah, apa boleh buat, karena aku bekerjanya di Jepang, aku pakainya bahasa Inggris dan bahasa Jepang seperti itu. Dengan kemampuan bahasa cuma N2 seperti itu ya. Dan bahasa Inggris yang modal belajar dari SD sampai SMA seperti itu ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris aku tuh tidak sejauh itu ya. Dan bahasa Jepang ya standar-standar aja lah. Asal bisa ngomong, bisa ngerti apa yang diomongin sama atasan seperti itu, ya udah tidak ada masalah. Dan aku bekerja check-in itu dari jam 10 hingga jam 1 kurang lebih seperti itu, untuk ketika aku ada maskapai China. Kemudian istirahat 1 jam, berarti kan pekerja aku dari jam 9, misalnya dari 9, jadi 10, 11, 12, 1, 4 jam. Kemudian untuk istirahat 1 jam, kemudian untuk satu sesi setelah istirahat itu tidak ada ketentuannya. Jadi tuh sebenarnya aku tidak bekerja utama di maskapai China, cuman karena saat ini sedang musim dingin, jadi maskapai utama aku WestJet itu tidak sepenuhnya beroperasi. Seminggu itu cuma 3 kali doang. Jadi aku sementara membantu untuk maskapai China, yaitu adalah ya seperti itu. Kemudian setelah itu aku bantu-bantu, entah itu aku cuma silahkan ke sana ke counter-counter yang kosong gitu kan, atau misalnya melepaskan tag bagasi check-in yang sudah terpasang yang lama gitu kan, atau mengasih yang baru seperti itu. Atau misalnya ada yang tanya, nanti kita tanyain ke yang tahu gitu kan, karena bukan mainnya di situ jadi kurang tahu untuk aturan-aturannya seperti itu. Kita tidak dapat yang namanya SOP, jadi kita nggak tahu apa yang sebenarnya berlaku di situ, dan kita nggak boleh sembarangan menjawab karena itu akan menjadi masalah seperti itu ya. Jadi di maskapai yang aku bantuin itu, di maskapai China itu, aku bukan main, tetapi di situ kebanyakan saat ini masih pada bisa berbahasa Jepang jadi, atau bahasa Inggris, jadi aku juga lumayan terbantu karena aku sama sekali tidak bisa bahasa China. Oke. Kemudian untuk di maskapai utama aku yaitu di WestJet, jujur aku sangat-sangat merasa nyaman di maskapai ini. Karena apa?
karena secara aturannya, secara teman-temannya itu semuanya tidak ada yang membuat aku stres. Benar-benar friendly dan sangat-sangat recommended. Oke, jadi untuk pekerjaan sendiri ya, secara dari dulu sebelumnya aku itu Tokuteki no, kemudian aku berubah ke Kisage Jinkoku, itu benar-benar beda banget. Tokuteki no itu dulu aku Kaiko, itu benar-benar rasanya adalah capek, secapek-capeknya. Setiap hari aku bangun pagi sampai tidur lagi itu capek, kemudian di besok harinya juga capek. Yang aku rasain, aku tidak mau bekerja hari ini, kenapa sih aku kerja gitu kan. Itu yang aku alami selama aku Tokuteki no. Kemudian saat aku pindah ke Kisage Jinkoku, benar-benar nggak capek menurut aku sendiri ya. Maksudnya levelnya kayak setinggi ini dan ini gitu loh. Tokuteki no itu seperti ini untuk tingkat kecapeannya secara fisik gitu ya. Kalau di Jinkoku segini, jadi 50% mengurang seperti itu menurut aku ya pribadi, karena aku sudah terbiasa juga bekerja di Jepang. Awal-awalnya juga aku nggak merasa cocok bekerja di Jepang gitu, aku langsung wah aku bisa bahasa Jepang, aku udah bisa lah ini kerja gampang gitu kan. Enggak. Susah, awalnya itu sangat sulit. Memang benar-benar apa ya, kebudayaannya, apa yang mereka pikirkan, apa yang sebenarnya harusnya kita pikirkan, lakukan itu benar-benar berbeda seperti itu kan. Jadi untuk kalian yang baru pertama kali ke Jepang, jangan khawatir. Yang namanya pertama kali itu adalah yang paling sulit. Jadi tidak hanya kalian sendiri, tapi kami juga yang awalnya mulai masuk ke Jepang itu sangat merasa kesusahan, menderita. Menderita di awal, kenapa nanti akhirnya diperbaiki seperti itu ya. Jadi untuk tingkat kesulitan di pekerjaan aku sekarang itu termaksudnya tidak sesulit itu, hanya saja bahasa Jepangnya memang karena sudah terasa seperti itu ya. Karena aku sudah di Jepang ini mau jalan ke 3 tahun dan udah level N2 walaupun belum N1. Belum N1. Kemudian untuk bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang mudah-mudah saja sih seperti itu ya, tidak terlalu sulit. Aku dulu itu pas SMA terakhir ngambil tes TOEFL, hasilnya itu cuman 450 kalau nggak salah. Serendah itu loh. Mungkin kayaknya TOEFL-nya itu jauh lebih atas daripada aku, itu bisa sih untuk masuk di maskapai di Jepang, asalkan bahasa Jepangnya juga level N, paling nggak N2 lah ya, sama seperti aku. Karena kalau N3 kayaknya agak kesusahan untuk memahami apa yang diinstruksikan sama bos kita seperti itu. Untuk level bahasa Inggris, kemudian bahasa Jepang, kemudian untuk pekerjaannya, oke. Untuk isi pekerjaannya itu seperti yang aku sudah katakan itu, untuk yang sesi bantu-bantu dan sesi yang utama itu berbeda. Jadi karena aku itu termasuk anak bawang, jadi itu aku tidak terlalu memikirkan pekerjaan yang perlu dengan otak seperti itu. Jadi pekerjaan itu pekerjaan kasar, termasuk pekerjaan yang masih kasar. Jadi aku itu mempersiapkan ya apa yang item-item yang diperlukan saat kita check-in counter, kemudian setelah itu check-in selama kurang lebih aku bekerja check-in itu dari jam 3 jam ditambah setengah 4, setengah 5, setengah 6. Ya mungkin nggak nyampe 6 jam, 5 jam lebih, 5 jam setengah kurang lebih seperti untuk check-in. Kemudian sisanya itu ada persiapan, ya kurang lebih 1 jam atau 2 jam seperti itu, sama tutup counter seperti itu, sama mempersiapkan counter itu sama 1 jam. Berarti kan sudah 6 jam ya, berarti kurang 2 jam. 2 jam itu untuk aku pekerjaannya masih di bagian Shukatsu atau keberangkatan. Jadi di bagian gate itu kita nanti ada pembagian tugas masing-masing, dimana aku itu masih untuk yang lobby arrange seperti itu ya. Jadi aku manggilin orang-orang yang mau baris itu untuk naik pesawat seperti itu. Untuk pekerjaan yang lainnya itu aku orang yang nyeken boarding pass sama mengkakunin paspor seperti itu. Untuk sementara itu pekerjaanku sampai situ. Nanti kalau misalnya sudah lebih jauh lagi, mungkin aku akan ditambahin bagian job desk-nya. Cuman sementara itu aku cuman bagian check-in, bagian mengurusin yang gampang-gampang seperti ya, nyeken paspor sama kakunin orang, kan pekerjaan yang tidak terlalu sulit seperti itu menurut aku ya. Ya awalnya memang ada miss seperti itu, cuman nanti kalau main terbiasa itu juga kalian juga pasti akan bisa. Dari awal itu tidak ada yang
sempurna, tidak orang yang sempurna itu dari awal, tidak ada. Jadi tenang saja kalau kalian mau manapun itu, termasuk di bagian maskapai. Oke, jadi untuk video hari ini cukup sampai situ saja. Mungkin kalian juga merasa sudah bosan untuk mendengarkan penjelasan aku. Untuk pekerjaan di bandara itu menurut aku sangat-sangat bagus untuk yang suka dengan language skill atau bahasa, seperti skill bahasa, suka dengan mengasah kemampuan bahasa, komunikasi, seperti itu kan menurut aku ya. Cuman gak enaknya itu adalah Sabtu Minggu itu tidak libur biasanya. Kita harus melakukan request untuk libur, dan di tempat aku sendiri itu cuman bisa 3 kali dalam 1 bulan untuk request hari libur. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. See you in the next video. Bye.